Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di konten ngopi alias ngomongin film. Dan film yang bakal kita omongin kali ini adalah film Horny Family 2013. Film berasal dari Korea Selatan ini menceritakan kisah seorang dosen yang beruntung mendapatkan cinta dari seorang mahasiswinya, akan tetapi sang dosen malah menyanyiakan cinta dari mahasiswinya itu. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja sebat sansken dan mangga. 두 분의 26주년 결혼기념일을 Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang merayakan hari jadinya yang ke-26. Keluarga itu terdiri dari Seo Jung Min sang ayah, kemudian ada Park Hae Kyung sang ibu, lalu ada Jisoo anak pertama dari keluarga itu, dan yang terakhir ada Ji Hwan, yaitu anak terakhir dari keluarga itu. 짜잔. 우리 엄마 자, 어디? 어이, 좋아요. 자, 김치. 둘. Setelah itu, Park Hae Kyung pulang ke rumahnya bersama Jisoo. Sesampainya di rumah, Park Hae Kyung terlihat sedang beristirahat dan tiba-tiba Ji Young Min muncul dari dalam selimut dan ia langsung mengenjotnya. Baru di awal film udah genjot-genjot aja nih ya. Di keesokan harinya, Ji Young Min melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, yaitu bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan di sisi lain terlihat Park Hae Kyung yang mengikuti sebuah kelas fotografi. Di sini Park Hae Kyung terlihat sangat memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh sang guru, yaitu Sang Yong. Sampai ia berhasil menjawab sebuah soal yang diberikan oleh Sang Yong. Dan atas keberhasilan itu, Sang Yong berjanji akan menraktir Park Hae Kyung untuk minum kopi bersama. Ketika Park Hae Kyung sedang mencoba mengambil gambar menggunakan kameranya dan ia tak sengaja memfoto berkali-kali bagian batang dari Sang Yong. Sang Yong yang mengetahui hal itu pun ia langsung menghampiri Park Hae Kyung dan mengecek kameranya. Awalnya, Sang Yong nampak terkejut melihat hasil jepretan kamera dari Park Hae Kyung. Akan tetapi Sang Yong tak marah kepadanya. Ia malah menggoda Park Hae Kyung dan terlihat tersenyum kepadanya. Di kampus, Ji Hwan terlihat sedang merencanakan sesuatu dengan kameranya. Tak selang berapa lama ada seorang wanita yang datang. Wanita itu bernama Yoon Jong. Ji Hwan terlihat menyembunyikan kameranya dari Yoon Jong. Kemudian Ji Hwan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku dan ternyata disinilah Ji Hwan akan melancarkan semua rencananya. Ji Hwan terlihat memasang kamera kecil yang sudah ia siapkan di bawah meja dari Yoon Jong dan hasilnya Lalu Ji Hwan mengikuti Yoon Jong yang pergi ke toilet untuk melancarkan rencana keduanya, yaitu mengintip Yoon Jong. Akan tetapi tanpa Ji Hwan sadari, ternyata Yoon Jong tak jadi masuk ke toilet itu. Dan yang masuk ke toilet itu adalah seorang wanita gemuk yang tidak disukai oleh Ji Hwan. Dan Ji Hwan pun lari dan kabur dari toilet itu. Sementara itu di hotel, Jisoo terlihat menemui pacarnya yaitu Jae-ho yang sedang main ke hotel tempat Jisoo bekerja. Kemudian mereka menuju ke sebuah ruangan yang agak sepi dan ketika mereka hendak berkembang biak dan 내 건데. 안 들어온 것 같은데. 글쎄요. ada karyawan hotel lain yang masuk ke ruangan itu. Jisoo pun malu, lalu ia pergi. Di rumah, Young Min terlihat sedang menstalking akun media sosial dari para mahasiswinya dan ia terlihat tertarik dengan salah satu mahasiswinya yang bernama Yoon Jong. Di sini Young Min tidak mengetahui kalau Yoon Jong adalah wanita yang ditaksir anaknya, yaitu Ji Hwan. Di sisi lain, Jisoo terlihat masuk ke salah satu kamar di hotel tempatnya bekerja. Ternyata ia menemui selingkuhannya, dan akhirnya mereka berdua pun berkembang biak di kamar itu.
Sementara itu, Yungmin terlihat sedang berkumpul dengan para mahasiswa dan mahasiswinya yang akan berkonsultasi tentang tugas akhir mereka. Dan ternyata Yunjong juga ada di sana. Di sini Yunjong meminta bantuan kepada Yungmin untuk membantunya mengerjakan tugas akhir kuliahnya. Yungmin pun mengiyakan hal itu. 그래, 다 같이. 자, 건배. Di keesokan harinya terlihat Park Hye-kyung yang sedang mengikuti kelas fotografi. 물론 사진은 팩트가 생명이에요. 하지만 그 팩트를 이용해서 그리고 상상이 지속이 되면 사실이 된다 이겁니다. Setelah kelas fotografi itu selesai, Park Hye-kyung terlihat pergi bersama Sang-yong untuk minum kopi bersama. Di sini Sang-yong meminta Park Hye-kyung untuk menjadi model foto telanjangnya. Akan tetapi di sini Park Hye-kyung terlihat menolak hal itu. 걔들 쓰시라고요. 아니 저기요. Akan tetapi Sang-yong tak menyerah begitu saja. Ia kembali lagi menemui Park Hye-kyung dan memintanya untuk menjadi model telanjangnya. Karena Sang-yong yang terus memaksa, akhirnya Park Hye-kyung pun mengiyakan hal itu. Setelah itu, Park Hye-kyung pergi ke tempat fitness untuk mengencangkan beberapa bagian tubuhnya agar terlihat sempurna saat sesi pemotretan itu dimulai. Sementara itu, di rumah terlihat Ji-won yang sedang sebat sunscreen dan bersiap untuk melakukan senam 5 jarinya dengan bahan foto-foto milik Yunjong yang ia miliki. Di sisi lain, ternyata Yungmin juga baru saja selesai senam 5 jari dengan bahan foto-foto milik Yunjong juga dan... 아빠, Tiba-tiba Jisoo masuk ke ruangan Yungmin untuk menyuruhnya makan. Yungmin pun panik dan ia langsung menyembunyikan tisu bekas senam 5 jarinya. Ketika Yungmin hendak membuang tisu bekas senam 5 jarinya itu, tiba-tiba Jingwan datang dan mengambil tisu itu. Jingwan berkata bahwa ia akan membuang tisu itu. Akan tetapi, bukannya membuang tisu itu, Jiwon malah membawa tisu itu ke meja makan dan menaruhnya di sana. Yungmin yang melihat hal itu pun, ia terlihat kebingungan dan agak geli gimana mesti ya. Dan di saat itu juga, Jisoo mengambil tisu itu untuk membersihkan tangan dan bibirnya. Dan setelah itu... Park Hye-kyung mengambil tisu itu dan membersihkannya di bibir Yungmin. Anjir, parah sih. Oke, lanjut. Jisoo terlihat pergi ke sebuah klub malam untuk menemui selingkuhannya. Di sana, Jisoo terlihat sangat menikmati permainan musik dari selingkuhannya itu. Kemudian mereka saling mengadu bibir. Tapi tanpa Jisoo sadari, ternyata Jae-ho bersama teman-temannya melihat Jisoo yang sedang beradu bibir. Akan tetapi di sini Jae-ho tak mengetahui bahwa wanita yang sedang beradu bibir di depan matanya itu adalah Jisoo, pacarnya sendiri. Aduh. Di sisi lain terlihat Park Hye-kyung yang sedang bersiap untuk melakukan pemotretan pertamanya bersama Sang-yong. Dan singkat cerita, sesi pemotretan itu pun dimulai. 왼손 좀 들어봐. 오른손. 오른손. 왼손으로. 아니에요. 고개 숙여봐. Akan tetapi, bukannya terlihat seksi dan menarik, Park Hye-kyung malah terlihat sangat kaku dan sedikit agak mengerikan. Sementara itu, Yunjong terlihat menemui Yungmin. Di sini Yungmin terlihat sangat canggung saat bertemu dengan Yunjong. Kemudian Yunjong mengajak Yungmin untuk berkencan. Yungmin pun seketika gagu mendengar hal itu, dan ia membayangkan Yungmin yang sedang bernyanyi di depannya. Di sisi lain, Park Hye-kyung ternyata juga sedang berkembang biak dengan Sang-yong dan... Ternyata semua itu hanya mimpi. Setelah itu, Park Hye-kyung terlihat pergi ke sebuah salon untuk merubah gaya rambutnya agar terlihat lebih menarik. Kemudian Park Hye-kyung kembali lagi melakukan pemotretannya bersama Sang-yong. Dan kali ini, Sang-yong terlihat sangat puas dengan pose-pose dari Park Hye-kyung. Dan setelah pemotretan itu selesai, tiba-tiba Sang-yong mencium Park Hye-kyung.
Dan akhirnya mereka berdua pun berkembang biak di tempat itu. Di sisi lain terlihat Yungmin yang berkencan dengan Yunjong. Di sini Yungmin bertanya-tanya soal pacar kepada Yunjong. Yunjong berkata bahwa ia sedang menyukai seseorang, akan tetapi orang itu tak mengetahui hal itu. Ternyata laki-laki yang disukai oleh Yunjong adalah Yungmin. Dan akhirnya mereka berdua pun berkembang biak di malam itu. Di keesokan malamnya, Jingwan menemui Yungmin. Di sini Jingwan bercerita bahwa dirinya sedang menyukai seorang wanita yang satu kampus dengannya. Mendengar hal itu, Yungmin pun meminta Jingwan untuk memperkenalkan wanita itu kepadanya. Jingwan pun terdiam sejenak dan bertanya, apakah ayah mencintai ibu dan... 엄마 사랑하세요? Di keesokan harinya, Pak Haekyung terlihat pergi ke sebuah klinik karena ia merasa tak enak badan. Dan ketika dokter memeriksanya, ternyata di sini Pak Haekyung bukanlah sakit, melainkan ia hamil. Pak Haekyung pun terkejut mendengar hal itu, dan ia terlihat sangat menyesali kehamilannya itu, karena ia sadar bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak dari Yungmin, melainkan anak dari Sangyong. Sementara itu, di kampus terlihat Jiwon yang mencoba mendekati Yunjong. Akan tetapi di sini Yunjong malah menganggap Jiwon sebagai orang yang aneh, karena Jiwon secara selonong boy langsung mengutarakan rasa cintanya kepada Yunjong. Malamnya terlihat Jisoo yang memperkenalkan Jaeho kepada keluarganya, dan betapa terkejutnya Park Haekyung, ternyata pacar Jisoo adalah dokter yang memeriksa kehamilannya. Di sini Park Haekyung ia berpura-pura menumpahkan minumannya ke bajunya agar ia bisa pergi ke toilet. 얼마 전에 어머님께서 Di toilet, Park Haekyung terlihat menyesali kesalahan yang ia lakukan, dan ia berusaha menguatkan dirinya untuk menghadapi semuanya. Ketika Park Haekyung kembali ke mejanya, ternyata Jaeho telah menceritakan kehamilannya itu kepada Yungmin. Akan tetapi bukannya marah, Yungmin malah sangat bersyukur atas kehamilan istrinya itu, karena ia mengira anak yang dikandung oleh Park Haekyung adalah anak kandungnya. Setelah itu, Yungmin terlihat menemui Yunjong. Mereka terlihat sangat mesra di malam itu. Akan tetapi kemesraan itu seketika berubah menjadi kepanikan setelah Yunjong bercerita kepada Yungmin bahwa dirinya hamil. Yungmin pun panik dan kelebakan setelah mendengar hal itu. Di keesokan harinya, Yungmin terlihat memberikan sebuah cek kepada Yunjong untuk menggugurkan kandungannya. Di sini Yunjong sangat kecewa dengan Yungmin karena Yungmin telah mempermainkan cinta darinya dan hanya menganggap Yunjong sebagai wanita penghibur saja. Yunjong pun keluar dari ruangan Yungmin dengan rasa kecewa kepadanya. Malamnya, Yunjong tak sengaja melihat Jiwon yang dijemput oleh mobil Yungmin. Dan di sini ia menyadari bahwa Jiwon adalah anak kandung dari Yungmin. Atas hal itulah Yunjong akhirnya merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam rasa sakit hatinya kepada Yungmin. Kemudian Yunjong menemui Jiwon. Di sini Yunjong bertanya kepada Jiwon, apakah Jiwon masih mencintainya dan apakah Jiwon rela melakukan apa saja untuknya. Jiwon pun berkata bahwa ia masih sangat mencintai Yunjong dan ia rela mati untuknya. Sedangkan di sisi lain terlihat keluarga Yungmin yang sedang makan bersama dan... 그러니까 지금 윤정 Tiba-tiba Jiwon datang bersama Yunjong. Di sini Jiwon mengaku bahwa ia telah menghamili Yunjong dan ia meminta restu untuk menikah dengan Yunjong. Yungmin pun terlihat sangat canggung dan malu, akan tetapi mau tidak mau ia harus menerima karena ia menginginkan Jiwon bahagia dengan wanita yang ia cintai. Singkat cerita, Jisoo pun melakukan pernikahannya bersama Jaeho. 화이트 산부인과에서 의사로서 인생을 풀고 있는 Dan 4 tahun kemudian terlihat Jisoo yang merayakan hari jadi ayah dan ibunya yang ke-30. Terlihat juga anak kandung dari Park Haekyung yang sudah lahir dan sudah besar, serta Jisoo juga telah mempunyai anak yang sebenarnya anak itu adalah anak kandung dari selingkuhannya. Tak selang berapa lama, Jiwon datang bersama Yunjong, beserta anak Yunjong yang sudah lahir dan terlihat seumuran dengan anak dari Park Haekyung. Di sini Yungmin yang menyadari bahwa anak dari Yunjong adalah anak kandungnya, ia nampak sangat merasa bersalah kepada Jiwon. Setelah itu, mereka semua memutuskan untuk melakukan sesi foto keluarga. Dan ternyata, fotografer yang memfoto keluarga Yungmin adalah Sangyong.
Yang mana faktanya sebenarnya Sanyong adalah ayah kandung dari anak yang dilahirkan oleh Park Hye-kyung. Dan film pun selesai. Gimana filmnya? Cukup lucu sekaligus mengharukan, bukan? Cerita dari dosen yang harus mengakui kenyataan bahwa istri dari anaknya adalah mantan dari mainannya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, silakan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye.